you would agree that that is your Sandy shooter, correct? You would agree, Mr. Haim, that you had the motive to murder Bonnie Haim, correct? I don't think so. That's not my question. My question is, you had the opportunity to kill her if you wanted to, correct? Yes. And you... Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya, untuk kalian yang baru pertama kali mengikuti kasus di channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Now, let's get into the case. Kasus kali ini membahas tentang Bonnie Haim, seorang wanita berasal dari Florida, Amerika Serikat, yang menghilang pada bulan Januari tahun 1993, 2 minggu setelah perayaan Hari Natal. Bonnie Haim berusia 23 tahun saat dia menghilang dari rumahnya di Jacksonville, Florida. Selama puluhan tahun setelahnya, banyak orang berasumsi bahwa Bonnie tidak hilang tapi sengaja pergi meninggalkan suami dan putranya. Namun, misteri hilangnya Bonnie akan terjawab puluhan tahun kemudian. Bonnie Haim berusia 18 tahun ketika dia dan Michael Haim menikah. Keduanya sudah bersama selama 5 tahun sebelum Bonnie menghilang secara misterius. Bonnie dan Michael bekerja bersama di perusahaan milik Evian Haim, Bibi Michael. Perusahaan itu bergerak di bidang pemasok material konstruksi. Di sana Michael menjabat sebagai manajer, sedang Bonnie mengurus keuangan dan akuntansinya. Pada saat menjelang Natal tahun 1992, pernikahan keduanya mencapai titik terendah. Michael dan Bonnie sering bertengkar dan terkadang pertengkaran mereka berubah jadi kekerasan. Suatu hari, Evian, bos yang juga bibi Michael, melihat keduanya bertengkar di area parkiran kantor. Bonnie kemudian masuk ke dalam kantor sambil menangis. Saat itu, Evian melihat Michael membanting pintu dengan sengaja hingga tangan Bonnie terjepit dan membuat kukunya patah, sehingga Bonnie jadi sangat marah. Karena sering melihat perlakuan Michael yang kasar pada Bonnie, Evian pun yakin bahwa suatu hari Bonnie akan memutuskan untuk pergi dan meninggalkan suaminya. Ternyata, dugaan Evian itu tepat. Bonnie memang sudah berencana untuk melarikan diri dari Michael. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk rencana itu. Secara rahasia, Bonnie membuka rekening bank atas namanya sendiri dan meminta rekening koran dikirim ke tempat kerja supaya tidak ketahuan Michael suaminya. Sayangnya, Michael mengetahui tentang rekening rahasia itu dan dia menjadi sangat marah. Lalu memerintahkan Bonnie untuk segera menutup rekening itu. Bonnie menurut dan dia menutupnya. Tetapi Bonnie tetap melanjutkan rencananya meninggalkan Michael. Dia kemudian secara sembunyi-sembunyi menitipkan uang pada seorang teman secara rutin. Hingga pada awal Januari tahun 1993, Bonnie berhasil menabung sebesar $1.250. Kemudian, dia membayar uang muka sewa apartemen, tempatnya memulai lembaran baru bersama anaknya tanpa Michael. Dia juga sudah mendaftarkan putranya di sebuah sekolah yang baru. Bonnie kemudian memilih akhir bulan Januari sebagai hari di mana dia akan melarikan diri karena saat itu Michael pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Sayangnya, rencana Bonnie gagal. Tanggal 6 Januari, hari itu, pukul 7:30 malam, Bonnie pulang kerja. Dia berencana pergi ke rumah Evian untuk mempersiapkan acara baby shower salah satu rekan kerja di kantor. Namun, sekitar pukul 8:30 malam, Bonnie menelpon Evian dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak jadi datang ke rumahnya. Bonnie saat itu terdengar seperti sedang menangis, lalu mengatakan pada Evian bahwa dia baru saja berdebat dengan Michael tentang perkawinan mereka. Evian yang khawatir menawarkan untuk menelpon Bonnie lagi. Tetapi Bonnie bilang besok saja di kantor dia akan menceritakan semua pada Evian. Namun, keesokan paginya tanggal 7 Januari, tak satu pun dari keduanya, baik Michael maupun Bonnie, datang ke kantor. Michael kemudian menelpon Evian dan mengatakan dia tidak bisa masuk kerja hari itu karena sedang sakit. Michael juga mengatakan bahwa semalam Bonnie pergi dari rumah dan belum kembali. Evian kemudian melaporkan hilangnya Bonnie kepada polisi. Di pagi yang sama,
seorang petugas motel Red Roof Inn menemukan sebuah dompet wanita di dalam tempat sampah. Petugas motel yang curiga kemudian melaporkan penemuannya ke polisi. Motel itu berada dekat bandara Jacksonville, 5 mil dari rumah Michael dan Bonnie. Setelah polisi memeriksa, ternyata dompet itu milik Bonnie Haim. Kondisi dompet itu masih terbilang utuh. Di dalamnya ditemukan uang ratusan dolar, kartu kredit, kartu identitas, dan buku cek yang semuanya atas nama Bonnie Haim. Polisi kemudian melakukan pencarian atas hilangnya Bonnie dan mereka menemukan mobil Camry milik Bonnie di parkiran sewa di Bandara Internasional Jacksonville. Saat mobil Bonnie ditemukan, polisi melihat bahwa posisi kursi pengemudi menunjukkan bahwa orang terakhir yang mengemudikan mobil itu memiliki tinggi badan melebihi Bonnie. Selain itu, polisi juga menemukan jejak kaki yang sangat jelas pada alas kaki mobil di samping pengemudi dan mereka menyimpulkan bahwa itu kemungkinan milik Michael. Polisi kemudian mulai menanyai Michael apa yang sebenarnya terjadi. Michael lalu menjelaskan pada mereka bahwa malam sebelumnya dia dan Bonnie sempat berdebat soal perkawinan mereka. Kemudian sekitar jam 11 malam, Bonnie pergi dari rumah. Setelah Bonnie pergi, Michael kemudian menelpon Carol ibunya dan memintanya datang untuk mengawasi Aaron putranya sebab dia akan pergi mencari istrinya. Tetapi dia tidak berhasil menemukan Bonnie. Polisi kemudian meminta seorang psikolog anak untuk mewawancarai Aaron, anak Bonnie dan Michael yang saat itu berusia 3,5 tahun. Kepada petugas, Aaron mengatakan bahwa ayahnya menyakiti ibunya. Polisi pun menarik kesimpulan berdasarkan apa yang dikatakan Aaron, bahwa hilangnya Bonnie adalah akibat pertengkaran rumah tangga. Ada kemungkinan Michael Haim telah membunuh istrinya, lalu menyembunyikan jasadnya, dan saat itu putra mereka yang berusia 3,5 tahun menyaksikan semuanya. Namun, keluarga dan kerabat pasangan itu memiliki pendapat beragam. Orang tua Bonnie Haim meyakini bahwa Michael tidak bersalah dan Bonnie masih hidup. Sedang saudara-saudara Bonnie percaya Michael terlibat. Sedang bibi Michael yang juga adalah bos mereka, Evian Haim, mengatakan bahwa kemungkinan besar Bonnie sudah meninggal dunia dan Michael lah pembunuhnya. Sebagian besar dari mereka meragukan kesaksian Aaron karena dianggap terlalu kecil dan belum bisa membedakan antara kenyataan atau khayalan. Setelah Bonnie menghilang, Michael dan keluarga Bonnie memperebutkan hak asuh atas Aaron. Tetapi pengadilan memutuskan hak asuh Aaron diberikan kepada negara dan akhirnya anak itu diadopsi oleh keluarga lain. Saat itu, pihak kepolisian sempat dinilai gagal menyelesaikan kasus hilangnya Bonnie. Kasus itu pun sempat terhenti karena tidak adanya petunjuk baru. Pada awal tahun 2000-an, Aaron yang saat itu sudah dewasa mengajukan gugatan pada Michael ayahnya di pengadilan sipil dengan tuntutan atas kerugian imaterial yang dideritanya akibat kematian ibunya, meskipun saat itu jasad Bonnie belum ditemukan. Pada tahun 2005, gugatan Aaron dikabulkan dan pengadilan mengharuskan Michael membayar denda pada Aaron sebesar 26,3 juta dolar. Michael kemudian membayarnya dengan menyerahkan hak kepemilikan rumah masa kecil Aaron. Lalu, Aaron menyewakan rumah itu pada orang lain. Sampai pada tahun 2014 di bulan Desember, 26 tahun setelah Bonnie menghilang, Aaron dan kakak iparnya berniat merenovasi rumah masa kecilnya itu. Dia pun menyewa sebuah ekskavator untuk menghancurkan area bekas kolam renang. Saat itulah ekskavatornya menghantam sebuah lempengan beton di area pancuran dan lempengan itu retak berbentuk jaring laba-laba. Aaron kemudian memecahkan retakan itu dengan sebuah palu godam dan mengenai pipa air di dekat situ hingga pecah. Aaron dan kakak iparnya berencana memperbaiki jalur pipa air yang pecah itu dan mereka meraba sampai akhirnya mereka menemukan sebuah bungkusan terpal plastik tebal. Aaron yang penasaran menarik keluar bungkusan yang dikiranya berisi buah kelapa. Kemudian dia membukanya dan saat itulah Aaron sangat terkejut melihat isinya adalah tengkorak manusia. Dia pun segera melaporkan penemuannya ke polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, mengkonfirmasi bahwa identitas tengkorak dan sisa tulang lainnya yang ditemukan oleh Aaron terkubur di halaman rumahnya
ternyata adalah ibunya sendiri, Bonnie Haim, yang sudah menghilang selama 26 tahun. Akhirnya polisi menangkap Michael Haim, mantan suami Bonnie. Baik di pemeriksaan polisi maupun di persidangan, Michael Haim bersikeras bahwa dia tidak bersalah atas tewasnya Bonnie. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Michael Haim mengatakan bahwa dia mencintai istrinya dan tidak akan melukainya, namun para juri tidak percaya omongannya. Hingga pada tahun 2019, para juri hanya membutuhkan waktu 90 menit untuk memutuskan bahwa Michael dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Michael yang saat itu berusia 53 tahun. Michael Haim menjalani hukumannya di penjara Madison. Selama 26 tahun Michael Haim hidup bebas setelah membunuh Bonnie Haim istrinya. Ternyata tanpa merasa bersalah, dia menggantungkan hidup dengan uang yang didapat dari klaim asuransi jiwa Bonnie. Michael Haim juga sempat menikah lagi dengan seorang wanita bernama Anne Wright. Kawan, demikianlah akhir dari kasus kali ini. Tidak bisa dibayangkan perasaan Aaron putranya saat menemukan tengkorak ibunya sendiri terkubur di halaman rumahnya. Keadilan akhirnya ditegakkan bagi Bonnie dan keluarganya. Semoga luka batin yang dirasakan Aaron cepat pulih. See you in the next case. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.